teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan Kari. Kali ini kita akan membahas tentang present perfect continuous tense. Nama yang cukup panjang ya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah kapan kita menggunakan present perfect continuous tense. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya present perfect continuous tense itu ketika kita mau membicarakan tentang sebuah unfinished action. Jadi sebuah tindakan yang belum selesai dengan emphasis atau dengan penekanan pada continuous nature dari activity ini. Jadi tentang sedang berlangsungnya aktivitas ini. Nah, kalau kita melihat di dalam timeline di sini ya. Jadi sebuah unfinished action berarti saat kita berbicara pada moments of speaking, action ini sudah dimulai. Jadi awalnya ini dimulai pada waktu lampaunya. Kemudian saat kita berbicara, ini masih sedang dilakukan dan masih akan berlanjut. Tapi sampai kapan? We don't have exact idea tentang sampai kapannya. Nah, contoh penggunaan di dalam kalimatnya menjadi seperti ini. We have been working on the project for 5 months. Berarti kami sudah mengerjakan project ini selama 5 bulan. Nah, jadi ketika kita menggunakan pola ini, kita lihat pola kalimatnya menjadi we have been working. Jadi di sini ini yang disebut dengan present perfect continuous tense. For 5 months. Jadi kita sudah mengerjakan proyek ini selama 5 bulan. Jadi sampai di sini, sampai kita berbicara di sini, dari sini sampai sini, it means we have 5 months. Dan masih akan berlangsung terus. Ini yang kita maksud. Jadi penekanannya, emphasisnya pada continuous nature-nya, pada akan berlanjutnya ini yang menjadi emphasis. Kemudian yang kedua, I have been living in this house all my life. Jadi saya udah tinggal di rumah ini sepanjang hidup saya. Ini penanda waktunya. Sepanjang hidup saya, berarti saya hidup misalnya saya sudah 25 tahun. Berarti dari mulai 0 tahun sampai 25 tahun saya hidup di sini dan masih akan terus sampai saya hidup, gitu ya. Sekarang kita akan membandingkannya dengan kalimat yang kedua. We have worked on the project for 5 months. Hampir sama ya. Nah, ini. Jadi di sini kita menggunakan present perfect continuous, sedangkan di bawah kita menggunakan present perfect tense. Nah, untuk kategori unfinished action, dua tipe tenses ini bisa digunakan. Ini juga sama. Jadi di sini kita punya penanda waktunya for 5 months sama all my life. Jadi di sini tenses yang digunakan berbeda. Tetapi bisa sama. Karena apa? Di sini sama-sama unfinished action. Jadi untuk yang unfinished action bisa menggunakan satu present perfect tense. Atau yang kedua adalah present perfect continuous. Jadi biasanya kalau ada soal yang berkaitan dengan dua tenses ini kita tidak akan diwajibkan memilih antara keduanya ya. Karena pada esensinya ketika ini menjelaskan tentang unfinished action, dua-duanya practically bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingannya dengan penggunaan present perfect tense yang lain. I have been watching the movie twice. Nah, di sini penanda waktunya adalah twice yang menyatakan bahwa ini sebuah tindakan repetitif yang dimulai dari waktu lampau. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan bentuk ini, no. Karena tidak ada length of time yang dijelaskan di sini. That's why we cannot use this here, tetapi kita bisa menggunakan present perfect tense. I have watched the movie twice dan hanya bisa menggunakan tenses ini. Contoh yang terakhir, Ellen has just been finishing cleaning her room. Ini tidak bisa. Jadi ketika kita menjelaskan tentang sebuah aktivitas yang baru selesai dilakukan, option kita hanya menggunakan yang ini. Had just finished. Jadi di sini dua ini yang digunakan adalah sama, yaitu present perfect tense. Ini bedanya. Jadi untuk dua hal yang seperti ini yang baru saja recently finished sama yang menjelaskan tentang frekuensi, kita tidak bisa menggunakan present perfect continuous.
Jadi present perfect continuous hanya bisa digunakan ketika kita membicarakan tentang unfinished action dengan penekanan pada continuous nature-nya. Nah, kegunaan yang kedua adalah kalau kita mau menjelaskan tentang sebuah tindakan yang recently stop atau baru-baru ini selesai, belum lama selesainya. Tapi, ada tapinya ya. We are interested with the result. Jadi ini resultnya, ini kita tertarik sama resultnya. Result artinya hasil. Atau bisa disebut juga sebagai akibatnya. Jadi baru selesai dan kita tertarik dengan akibatnya. Contoh, my mother has been baking since 4 a.m. Jadi ibu saya udah masak, manggang itu dari jam 4 pagi. Terus di sini ada lanjutannya, there are many cookies and cakes on the table. Ada banyak kue dan kue kering dan kue basah di meja. Nah, di sini kita bisa menggunakan bentuk yang ini. Atau it has been raining. Ini baru selesai hujannya ya. The sidewalk is wet and slippery. Jadi tadi hujan, jalanan itu basah dan licin. Berikutnya, I have been cleaning the house all morning, so I'm exhausted. Jadi ini slippery, exhausted, ini adalah resultnya. Nah, di sini kita bisa memakai bentuk I have been cleaning. Next. Setelah kita mengamati contoh kalimatnya tadi, kita sudah dapat gambaran pola kalimat bagaimana yang menggunakan present perfect continuous tense. Jadi, ketika kita mau membuat kalimat affirmative atau statement positif, subjeknya sama seperti present perfect tense, kita bagi menjadi dua kelompok, Ayu Dewi sama she, he, it. Nah, Ayu Dewi selalu berpasangan dengan have, sedangkan she, he, it selalu berpasangan dengan has. Nah, di sini kita menambahkan tidak hanya has tetapi atau have, kita menambahkan been. Kemudian untuk menjelaskan continuity-nya, kita menggunakan verb ing. Jadi, I have been studying for 1 hour. Jadi, saya sudah belajar selama 1 jam. Kalau she has been studying for 1 hour. Jadi bisa kita simpulkan kalau kita membuat kalimat positif berarti subjek diikuti has atau have tergantung subjeknya apa. Kemudian diikuti verb ing. Bagaimana kalau kalimat negatif? Kita tinggal menambahkan not. Tetapi di mana kita menambahkan not? Jadi kalau subjeknya Ayu Dewi, Ayu Dewi berarti kita punya have, kita tambahkan not. Nah, been-nya kemana? Jadi sesudah not baru kita menyisipkan been. I have not been studying for 1 hour. Atau she, he, it berarti she has not been studying for 1 hour. Kemudian kalau kita simpulkan di sini ya, subject has have, diikuti not, diikuti oleh been. Baru diikuti oleh verb ing. Bagaimana kalau kita membuat kalimat tanya atau interrogatif? Posisi has atau have-nya kita pindah ke depan. Has atau have di depan, kemudian diikuti oleh subjek. Tergantung subjeknya apa. Kalau have berarti Ayu Dewi. Kalau has berarti she, he, it. Kemudian di mana? Been-nya ini pasti selalu berdekatan dengan verb ing-nya. Jadi yang harus kita ingat adalah been ini selalu jadi satu kesatuan dengan verb ing. Sama dengan di sini juga. Been selalu tidak terpisahkan dari verb ing-nya. Sekarang kita coba di dalam soal. I am tired because, nah di sini I am tired berarti ini menunjukkan tentang result atau akibatnya. Because berarti I, subjeknya I berarti pakai have been working. Jadi jawabannya adalah yang B. Julia, bla 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 bla, in Italy since May 2020. Berarti since 2020 Julia sudah tinggal di sini dan mungkin akan terus. Berarti Julia pakainya has, oke? Tiga-tiganya has ya. Has, kemudian been, kemudian living. Oke.
Karena tidak ada jawaban lain yang benar ya. Kalau have lived nggak bisa. Julia harusnya has lived. Ini bisa, tapi nggak bisa. Karena subjeknya Julia. Selanjutnya nomor 3. Ricky, very hard this semester. This semester ini Ricky udah kerja keras ya. Berarti Ricky harusnya pakai has. Kemudian has studied. Oke, kita simpan has studied. Yang lainnya has been studied nggak benar. Has been being studied apalagi. Oke, jawabannya nomor 3 adalah A. Jadi ketika kita tidak menemukan option has, have, been, verb ing untuk yang seperti ini, kita bisa lari menggunakan yang namanya present perfect tense. Lanjut. Why are the files in a mess? Berarti ini adalah resultnya. Berarti kita perlu bentuk subject has, have, been, verb ing. Subjeknya I harus pakainya have, oke. Been, kemudian verb ing. Berarti jawabannya A. I have been going through those files for hours. Saya sudah buka-buka file itu selama berjam-jam. Oke. My brother has been traveling blah 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 for months. Nah, ini berarti ketenangan waktunya yang belum lengkap. Kita perlu kata selama. Nah, selama bahasa Inggrisnya adalah for. Kita nggak bisa pakai since, karena since artinya sejak. Berarti kalau since pasti bilangnya since 2 months ago. Oke, nomor 5 jawabannya adalah B. Nah, itulah tadi perbedaan antara present perfect continuous tense versus present perfect tense.